Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang sangat amat baik di dalam hidup kita. Sehingga sampai hari ini kita tetap dalam lindungan Tuhan. Amin. Ya, tentang kebaikan Tuhan, Yesus sangat baik dalam hidup Kak Yud. Kak Yud pernah ditolong waktu Kak Yud sakit. Bahkan saat itu pernah terjadi kecelakaan yang sangat-sangat membuat Kak Yud heran, kok bisa Tuhan tolong sedemikian rupa. Saat itu Kak Yud naik sepeda menyusuri jembatan yang hanya cukup dilewati satu sepeda saja. Nah, di bawahnya ada sungai yang kotor gitu. Kak Yud lewat, tiba-tiba di tengah jembatan Kak Yud oleng dan akhirnya Kak Yud jatuh roboh sampai di atas air, jatuh Kak Yud dari jembatan itu dan menyerah saat itu. Dalam nama Yesus, belak apa yang terjadi? Ternyata Kak Yud terselamatkan. Sepeda itu tersangkut itu di satu tonggak kayu. Ya, bayangkan. Dan Kak Yud ada di sebelahnya. Satu pertolongan Tuhan waktu itu yang luar biasa ketika Kak Yud masih kanak-kanak. Nah, adik-adik tentu juga merasakan pertolongan Tuhan saat-saat seperti ini kan? Ya, Tuhan baik di dalam hidup adik-adik dan keluarga, sehingga sampai hari ini kita tetap menikmati berkat Tuhan. Oke, kalau kita melihat dan pernah dengar lagu Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan itu. Yes, saat kita merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan, maka kita selalu hidup kita penuh dengan ucapan syukur, tidak mengeluh. Oke, kita akan baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu bagi orang yang berlindung dan mengandalkan Dia di atas segalanya. Ya, kadang secara manusia kita merasa khawatir, kita merasa kekurangan. Tetapi ingat, Tuhan mempunyai rencana yang indah. Tuhan itu lebih baik dari rencana adik-adik dan orang tua kalian. Tuhan menjadikan kalian istimewa. Untuk itu, Kak Yud tadi sudah cerita bagaimana Kak Yud ditolong oleh Tuhan. Tentunya adik-adik juga pernah ditolong dong? Ya, pernah. Dan ingat bahwa pertolongan Tuhan itu sangat-sangat indah bagi keluarga, bagi semua orang. Nah, tidak seperti kipas ini. Kipas ini tidak bisa membantu Kak Yud. Kenapa? Karena kipas ini rusak. Ya, kipas ini rusak. Coba kalau kipas ini tidak rusak, tentunya dia akan berguna buat Kak Yud, tapi ini rusak. Nah, karena Tuhan tidak memandang setiap orang, kipas yang rusak adalah kipas yang dengan kekurangan, kipas yang dengan tidak berguna seperti ini. Nah, kadang adik-adik pernah berpikir nggak tentang hidupmu tidak berguna buat orang lain? Ya, Kak Yud juga pernah berpikir seperti itu. Aku tidak berguna, aku kok seperti ini ya. Ingat, Tuhan yang melihat kita tidak berguna menjadikan kita sempurna. Amin. Ya, kita yang tidak berguna seperti kipas ini, tetapi karena Tuhan baik di dalam hidup setiap orang, maka yang tidak sempurna ini Tuhan jadikan sempurna dan indah di pemandangannya. Wah, sehingga bisa dinikmati. Wah, kipas yang rusak menjadi tidak rusak lagi, tetapi berguna
kebaikan Tuhan untuk kita semua, agar kita juga berbuat baik kepada semua orang. Yes. Nah, adik-adik, Ayub mau mengajak satu eksperimen. Bagaimana sih orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Ciri-cirinya bagaimana sih? Kita akan lihat percobaan berikut ini. Nah, Kak Ayub punya minuman bersoda, ya, dan Kak Ayub punya permen. Gambaran dari anak-anak atau orang-orang yang mengecap kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang merasakan kebaikan dalam hidupnya, itu hidupnya menjadi berkat dan menjadi teladan buat orang lain. Hidupnya menjadi teladan buat orang lain. Contohnya seperti ini. Sehingga kebaikan Tuhan ada di dalam orang itu, ada di dalam anak itu, dan anak itu berbuat apa yang Tuhan lakukan juga. Coca-Cola ini atau cola ini menggambarkan satu ilustrasi, dan permen ini menggambarkan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Saat hidup kita ada kebaikan Tuhan, maka yang terjadi adalah melimpah dengan syukur. Wow, hidupnya melimpah. Air cola ini dia tumpah di nampan yang Kak Ayub pegang, tersembur keluar karena ada Yesus di dalam hidupnya, ada kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Eksperimen tadi menggambarkan bahwa bagaimana kebaikan Tuhan ada di dalam hidup kita, maka hidup kita melimpah oleh kebaikan Tuhan. Kita berbuat baik, tidak berbuat kejahatan, dan menjadi teladan buat orang lain. Hidupmu berlimpah dengan kebaikan Tuhan. Kita akan baca di dalam Alkitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nah, kita akan baca ya. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Adik-adik, ciri-ciri orang yang merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, yang pertama dia menjadi teladan. Menjadi teladan. Dan yang kedua, hidup apa? Tadi firman Tuhan seperti bayi yang selalu merindukan susu, air susu, kebutuhan akan hal rohani. Anak yang merasakan kebaikan Tuhan, anak yang selalu rindu bertemu dengan Tuhan. Yes, anak yang merasakan kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan dalam hidupnya, yang pertama menjadi teladan. Karena apa? Karena Yesus yang baik hidup di dalam dirinya, sehingga kebaikan Tuhan akan terlihat dan menjadi contoh bagi banyak orang. Dan yang kedua, orang yang merasakan kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, dia adalah yang selalu rindu
bertemu dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bernyanyi dan memuji seperti orang yang haus akan firman Tuhan, seperti orang yang seperti bayi yang haus akan air susu. Ya, oke, Kak Yud akhiri firman Tuhan sampai di sini. Kiranya adik-adik terberkati dengan apa yang sudah kita terima saat ini. Dan ingat bahwa Tuhan melalui kebaikannya, Dia tidak akan membawa kita semakin lama semakin jatuh, tetapi Dia akan membawa kita semakin seperti ini topi, semakin terangkat, 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 dan semakin terangkat, 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 terangkat. Oke, itulah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan akan menjadikan kita selalu menikmati hadirat Tuhan, selalu di atas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita akan akhiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan saat ini, mengingatkan bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kami semua, dan pertolongan Tuhan akan selalu tepat pada waktunya buat kami. Terima kasih Tuhan atas udara yang sudah Tuhan berikan, atas keluarga yang sudah Tuhan berikan, atas segala apa yang kami makan saat ini. Kami merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menjadi teladan buat sesama kami. Kami akan tetap rindu bersekutu, kami akan tetap rindu akan kuasa, akan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali.